Genap 121 tahun sudah usia Bank Rakyat Indonesia. Dalam hari jadinya yang ke-121 ini, berbagai kegiatan dilakukan untuk memotivasi keluarga besar BRI serta berlangsung meriah. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-121 Bank Rakyat Indonesia BRI dilaksanakan dengan upacara bendera di BRI Kantor Wilayah Denpasar Non. Upacara juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada karyawan BRI yang telah memiliki masa kerja 15 hingga 35 tahun. Upacara diikuti seluruh pimpinan, direksi, staf, dan pensiunan karyawan BRI. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada karyawan dengan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun. Pemimpin wilayah BRI Denpasar, Dedi Sunardi, mengatakan, hingga tahun 2016 secara bisnis, BRI di wilayah Denpasar terus mengalami pertumbuhan dari sisi pinjaman maupun simpanan. Dedi Sunardi mengatakan, selama ini unit kerja BRI terus tumbuh. Salah satu kegiatan yang akan diluncurkan adalah teras kapal. Sementara di wilayah Nusa Tenggara Timur, BRI akan melayani nasabah di pulau terluar dengan menggunakan kapal sehingga tetap bisa terlayani program perbankan BRI. Selain itu, BRI terus meningkatkan jangkauan layanan dengan melibatkan masyarakat yang disebut agen briling. Pada tahun 2017, BRI akan memasang agen briling dengan jumlah 3.000-an di wilayah pedesaan di Bali, NTB, dan NTT. Awali kegiatan kita dalam peringatan puncak ini dengan upacara bersama. Jadi hari ini kita di kantor wilayah Denpasar juga memberikan penghargaan kepada para pekerja kami yang sudah bekerja secara terus-menerus dan tanpa celah selama 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan bahkan ada yang 35 tahun. Ya, jadi kepada mereka-mereka kami menyampaikan selamat tentunya atas pengabdiannya. Mudah-mudahan selama bekerja ini memberi manfaat bagi keluarga mereka. Secara bisnis, ya kami Bank Rakyat Indonesia, terutama di wilayah Denpasar, kita terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi pinjaman maupun simpanan. Sekali lagi kita sudah memberikan kontribusi bagi wilayah Denpasar. Mudah-mudahan terus kami bisa memberi kontribusi bagi kemajuan wilayah Denpasar ini. Pemimpin wilayah, wakil pimpinan wilayah. Ya, sekali lagi. Hari ulang tahun BRI ke-121 juga diisi acara Family Day yang diikuti staf beserta keluarga dari Santero Bali. Berbagai hiburan digelar seperti pertunjukan musik yang dibawakan masing-masing kantor cabang yang diawali dengan olahraga Zumba. Family Day turut disemarakan pertunjukan lawak dan pengundian door prize. Sebelumnya, lomba-lomba seni dan olahraga digelar antar unit kerja BRI sebali, donor darah, bakti sosial, operasi katarak gratis, dan pemberian bantuan revitalisasi Pasar Anyar Sari melalui pembangunan 2 unit gapura dan 300 papan nama kios. Sampai saat ini, jumlah dana bina lingkungan yang telah disalurkan BRI di Kanwil BRI Denpasar dalam wujud kegiatan atau bantuan sosial sebesar 5,5 miliar rupiah. Khusus untuk wilayah Bali, nilai dana bina lingkungan yang telah disalurkan mencapai 3,7 miliar rupiah. Kita juga melakukan donor darah. Jadi seluruh pekerja di seluruh cabang-cabang kita melakukan donor darah, ya. Terus kemudian kita juga melakukan restorasi, ya, revitalisasi Pasar Anyar Sari. Jadi kita membangun Pasar Anyar Sari itu berupa gapura untuk Pasar Anyar Sari. Itu juga satu komitmen kita dalam rangkaian ulang tahun ini, berbagi kegembiraan ini. Di samping itu juga kemarin kita sudah serahkan di Jakarta penghargaan kepada atlet Paraolimpik dari Denpasar yang dapat juara di Rio de Janeiro berupa rumah. Jadi kita berikan bantuan rumah kepada juara Olimpiade. Ini atlet internasional tentunya, kebanggaan bangsa Indonesia, dan Bank BRI patut bangga mempunyai atlet dari Denpasar yang berprestasi di tingkat dunia. Nah, hari ini bersamaan di seluruh 31 kantor cabang
kita melakukan tidak hanya di 31 cabang se-Indonesia, Pak. Di Jakarta dan kami di Denpasar di 31 cabang semuanya hari ini melakukan kegiatan Family Day. Gerakan transformasi yang disebut Brivolution akan dilakukan BRI untuk menjadi the most valuable bank in Southeast Asia. Untuk mewujudkan hal tersebut, BRI semakin inovatif dalam menciptakan dan meningkatkan nilai tambah produk dan jasa perbankan yang dimiliki, jaringan kerja atau network, dan human capital. Di bidang produk dan jasa, BRI memiliki inovasi dan layanan yang disebut Brilink, yang dihadirkan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat hingga ke pelosok negeri. Dalam hal teknologi, BRI juga telah meluncurkan satelit keuangan BRI Sat pada pertengahan Juni 2016 lalu. Terobosan ini membuat BRI menjadi bank pertama di dunia yang memiliki satelit. Di bidang jaringan bank, BRI menghadirkan Teras BRI Digital dan BRI Digital. Keduanya memang unit kerja BRI yang memiliki keunggulan di bidang teknologi untuk mengantisipasi perubahan pasar. Di bidang SDM, Bank BRI melakukan penetapan Key Performance Indicator yang lebih fokus terhadap kinerja bidang dalam setiap pengerjaannya. Mungkin kalau Brilink sudah tahu ya, tapi kita hari ini kita bikin Teras Digital dan Digital Lounge. Jadi kita nanti ke depan mungkin kita itu tidak buka rekening, itu cukup datang ke mesin, buka di sana langsung jadi. Jadi itu, tapi tentunya untuk pemegang KTP nasional ya kan, karena itu datanya yang diambil adalah data eKTP. Itu satu. Kedua, kita juga dari sisi pelayanan kita merubah antrian. Kalau dulu antrian itu orang datang, ya, sekarang dia bisa dari rumahnya ngambil nomor antrian. Dia ngambil nomor antrian, dia ingin melakukan apa, penyetoran, pengambilan atau apa, dia cukup entry di internetnya, terus dapat nomor voucher, dia datang ke mana, BRI manapun, dia datang ke sana, dia lakukan transaksinya. Jadi si teller tuh, mohon maaf, si teller itu cuma membuka nomor vouchernya, dia udah tahu apa yang harus dilakukan dan transaksi langsung dilakukan. Jadi mengurangi antrian. Itu inovasi-inovasi yang kita lakukan. Nah, juga khusus untuk Labuan Bajo, untuk wilayah Denpasar ini kita bikin apa yang namanya teras kapal, ya. Kenapa? Kan bank itu kita mengenal bank itu stasiun ya, diam. Nah, nanti kita kapal ini berjalan di pulau-pulau terluar di wilayah NTT. Di pulau-pulau terluar di wilayah NTT. Jadi mulai dari Labuan Bajo, Rote, Flores, semua itu mutar. Jadi dalam 5 hari kerja dia akan mutar melayani nasabah-nasabah kita di pulau terluar. Bahwa kita sudah punya satelit dan sebagainya. Nah, dengan satelit ini kita menjangkau seluruh wilayah Kepulauan Republik Indonesia ini. Nantinya dengan teknologi tidak perlu masyarakat itu berpindah dari desa ke kota, tetapi teknologi lah membawa fasilitas yang ada di kota, yang layanan kita yang ada di seluruh kota-kota besar itu akan kita bawa ke pelosok. Misalnya di daerah seperti disampaikan oleh Pak Pindul tadi, Labuan Bajo dan sebagainya. Di sana nanti akan merasakan fasilitas-fasilitas dengan berbasis teknologi untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Perayaan HUT BRI ke-121 di Denpasar digelar dengan meriah dengan menampilkan band lokal, lawak, door prize, dan berisi zone yang menghadirkan 20 tenan kuliner ternama. Melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang. Tim Liputan Bali TV.